Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini sedikit Anda ingin menyampaikan sebuah kewajiban, yang mana kewajiban ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua kalangan. Baik itu ya anak-anak ataupun orang dewasa ataupun bahkan yang tua, yang syekh, ya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu terkait dengan menuntut ilmu. Maka ikhwati fillah azani Allahu wa iyyakum, tentunya menuntut ilmu yang merupakan sebuah kewajiban bagi kita semua, yang mana hal ini dilandasi berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Maka di balik kewajiban tersebut, ya, tentunya ya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menjanjikan sebuah keutamaan yang sangat banyak. Ya, tentunya keutamaan-keutamaan ini jika kita mengetahuinya, ya maka tentu kita akan semakin bersemangat untuk mengerjakan kewajiban tersebut. Di antara keutamaannya, sini saya akan menyebutkan beberapa keutamaan terkait dengan menuntut ilmu. Yang pertama, bahwasanya menuntut ilmu itu adalah jalan menuju surga. Ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan, ya, menuntut ilmu syar'i, ya maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Ya, ini merupakan suatu tujuan kita atau tujuan utama kita, yaitu masuk surga. Maka ya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menjanjikan, ya barang siapa yang menuntut ilmu, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Kemudian di antara keutamaan yang lainnya, dalam hal ini adalah keutamaan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya juga ya mengabarkan kepada kita semua, ya bahwasanya penuntut ilmu, orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk orang-orang yang akan diangkat derajatnya nanti. Ya, hal ini juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mujadalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan, berfirman bahwasanya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa tingkatan derajat. Masya Allah. Ya tentunya ya dalam hal ini ya derajat tingkatan manusia bisa berbeda-beda. Ya maka penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala janjikan ya akan diangkat derajatnya, sehingga ini akan menjadi pembeda ya bagi hamba Allah yang lainnya. Ya maka hal ini juga ditegaskan oleh firman Allah di dalam yang lainnya. Ya dikatakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya katakanlah, ya, apakah sama orang-orang yang menuntut ilmu dengan orang-orang yang tidak menuntut ilmu? Ya. Orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu, tentu ya jawabannya adalah tidak sama. Ya karena ya di sisi lain orang-orang yang menuntut ilmu dijanjikan banyak keutamaan. Ya orang-orang yang menuntut ilmu ya diberikan beberapa derajat dan keutamaan-keutamaan yang lainnya. Kemudian di antara keutamaan yang lainnya, ya Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya menyampaikan di dalam hadisnya bahwasanya innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Ya sesungguhnya orang-orang yang paling takut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya maka ini merupakan ya seorang ulama, seorang yang berilmu. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan hal tersebut, ya maka di sini marilah kita berlomba-lomba untuk mendapatkan ilmu. Yang mana tentunya ilmu yang sudah kita dapatkan mudah-mudahan berbuah ya keberkahan bagi kita sendiri dan untuk orang lain. Ya, maka tanda berkahnya ya ilmu seseorang di antaranya adalah bisa ya bermanfaat, ya bisa mengubah hidup kita di atas ketaatan.
Yang tadinya melakukan maksiat, kita mengetahui kemaksiatan itu tidak boleh, maka kita ya, laksanakan ketaatan seperti itu. Ya, dan ya terakhir ya saya ingin menyampaikan juga bahwasanya ilmu juga merupakan investasi yang amat menjanjikan bagi kita ya di dunia ini. Maka tatkala Rasulullah SAW mengabarkan terkait 3 perkara yang mana tidak akan pernah ya terputus amalan pahalanya kecuali atau sampai ia walaupun ia telah meninggal nanti. Ya, di antara 3 perkara itu yang pertama adalah sedekahun jariyatun. Ya, sedekah jariyah. Kemudian yang kedua adalah ilmu. Ya, yuntafa'u yang dimanfaatkan, yang bermanfaat. Ya, dan yang ketiga adalah anak soleh yang berbakti ya dan yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, inilah 3 perkara yang di dalamnya masuk, yaitu ilmu yang bermanfaat, yang akan bermanfaat walaupun ya kita sudah meninggal kelak. Ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Semoga yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.